Halo semuanya, kembali lagi di channel Anak Gembala. Di video ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita serial Mahabharata yang sudah sampai di episode 87. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar makin semangat bikin video-video kelanjutannya. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan ragu untuk di-like dan juga beri komentar di bawah. Terakhir, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita kita masih diperlihatkan pada para Pandawa yang tersesat di hutan ilusi. Mereka pun sudah tahu kalau itu adalah hutan para raksasa yang pernah dikalahkan oleh kakek mereka Bisma. Tapi meskipun tahu kebenarannya dan tahu bahaya apa yang akan ada di depan mereka, mereka tetap bisa tertawa bahagia. Melihat anak-anaknya masih bisa tertawa, membuat Kunti meneteskan air mata. Dan itu membuat Arjuna kembali bertanya apa yang membuat ibunya kembali menangis. Ibu, kenapa ibu menangis? Dengan rasa haru yang tertahan, Kunti pun menjawab kalau ini adalah air mata kebahagiaan, karena dia bangga melihat anak-anaknya yang masih bisa tertawa di saat masa sulit seperti itu. Aku masih melihat kalian bisa tertawa. Itu membuat ibu bangga pada kalian, Nak. Arjuna pun menjawab ibunya bahwa tidak akan pernah ada masa sulit. Ibu, tidak pernah ada masa sulit. Namun saat manusia lupa untuk tersenyum, maka saat itulah ada kesulitan. Mereka pun kembali bercanda bersama, bahkan masih sempat mengolok-ngolok Nakula dan juga Bima. Di sisi lain, dua sosok raksasa sedang memperhatikan mereka. Raksasa itu merasa sangat bahagia karena akan segera bisa menikmati daging manusia. Manusia. Bahkan melihat Bima yang bertubuh besar, sang raksasa yakin akan kenyang untuk sebulan. Akan mengenyangkan kita selama sebulan. Kita tinggalkan para Pandawa dan kembali ke kerajaan Pancala. Di sana ada Drupadi dan Sri Kandi yang sedang membicarakan tentang acara pemujaan kelahiran untuk Drupadi dan Drestadyumna. Pemujaan ini adalah yang pertama dalam hidup seseorang, tepat setelah kelahirannya. Drupadi merasa senang, bahkan meminta Sri Kandi untuk menemaninya karena pemujaan itu harusnya didampingi seorang ibu. Sementara dia sudah menganggap Sri Kandi seperti ibunya. Dan seorang kakak sudah seperti ibunya seseorang. Namun Sri Kandi menolak karena dia harus pergi mengatur pasukannya. Maafkan aku Drupadi, tapi aku harus pergi dan mengatur pasukanku. Drupadi merasa kecewa, namun saat tahu kalau kakaknya adalah seorang jenderal, membuat Drupadi kembali bahagia dan tertawa. Jadi, kau seorang jenderal? Karena kakaknya adalah orang terhebat setelah ayahnya. Kau lihat Malini, di seluruh kerajaan ini, kakakku adalah orang paling hebat setelah Yang Mulia Raja. Tanpa didampingi Sri Kandi, Drupadi tetap melakukan pemujaannya seorang diri. Saat pemujaan untuknya sudah selesai, datanglah Drestadyumna yang juga akan melakukan pemujaan untuk kelahirannya. Melihat Drestadyumna, Drupadi menyambutnya dengan senyuman. Namun wajah Drestadyumna yang kaku membuat Drupadi bertanya-tanya kenapa kakaknya itu tidak terlihat ceria, padahal lahir dari api Yasna yang sama. Kita terlahir dari Yajna yang sama, Drestadyumna. Tapi keceriaan hidup yang ada padaku, kenapa tidak pernah terlihat di wajahmu itu? Namun Drestadyumna menjawab kalau dia lahir bukan untuk ceria, melainkan untuk membalaskan dendam ayahnya dengan membunuh Guru Drona. Aku dilahirkan untuk memenggal kepala Guru Drona. Mendengar jawaban Drestadyumna yang seperti itu, membuat Drupadi menasihatinya. Dan sudah jelas, Drestadyumna marah dinasihati oleh seorang wanita. Dasar wanita, beraninya kau menasihati seorang pria. Untuk kesekian kalinya Drupadi membantah kata-kata Drestadyumna. Untuk apa Drestadyumna begitu sangat menuruti kata-kata ayahnya, sementara posisi jenderal ada di tangan kakaknya Sri Kandi.
Lalu kenapa dia menunjuk kakak sebagai jenderal? Dengan bangga Drestadiumna mengatakan kalau posisi jenderal kini ada di tangannya, menggantikan Sri Kandi yang hanya memberikan kekalahan pada ayahnya. Mendengar itu, Drupadi terkejut dan sedih. Kenapa ayahnya tega menyakiti kakaknya seperti itu? Kenapa dia menyakiti kakak dengan cara seperti itu? Tahu kakaknya akan mengalami keterpurukan, Drupadi segera menyusul kakaknya. Di sisi lain, Sri Kandi yang terpukul dengan keputusan ayahnya menyendiri di sebuah ruangan. Mengingat bagaimana ayahnya menghina bahkan merendahkannya saat ayahnya harus menerima kekalahan karena dirinya. Mengingat itu semua, Sri Kandi berniat mengakhiri hidupnya. Bagaimana lanjutan ceritanya? Tunggu video selanjutnya di episode 88. Terima kasih sudah menonton dan salam anak gembala.